Banyak yang percaya Sunan Kalijaga adalah wali yang paling mistis dan paling sakti di antara para wali Songo. Banyak juga yang beranggapan dalam dakwahnya Sunan Kalijaga sering menggunakan simbol, sering pamer kesaktian, bahkan ada yang di luar logika manusia. Tapi justru disitulah masalahnya. Karena semakin banyak cerita-cerita seperti itu beredar, maka semakin jauh kita dari memahami siapa Sunan Kalijaga yang sebenarnya. Nama Sunan Kalijaga selalu dikaitkan dengan 3 hal: mistis, simbol, dan kesaktian. Cerita-cerita yang beredar hari ini penuh dengan hal-hal yang luar biasa, seperti menghilang, mengubah wujud, hingga kemampuan supranatural. Masalahnya, cerita seperti ini justru menutupi hal yang jauh lebih penting. Karena orang akhirnya fokus pada apa kesaktiannya, bukan apa metode dakwahnya. Dalam banyak kisah, Sunan Kalijaga seringkali digambarkan seperti tokoh legenda yang suci dan sakti. Padahal, dalam tradisi sejarah, cerita kesaktian seringkali mengalami pembesaran atau semakin hiperbola dari waktu ke waktu. Dan ditambah lagi, banyak kisah tentang beliau baru ditulis jauh setelah zamannya. Artinya, semakin jauh dari sumber asli, maka semakin besar kemungkinan cerita itu berubah. Hal lain yang sering disalahpahami adalah simbol. Wayang, tembang, pakaian, hingga istilah Jawa sering dianggap punya kekuatan mistis. Padahal dalam dakwah Sunan Kalijaga, itu hanyalah alat peraga dan alat komunikasi. Simbol dipakai bukan untuk menunjukkan kekuatan, tapi untuk menyampaikan makna. Selanjutnya, ini yang paling penting. Kehadiran Sunan Kalijaga dalam dakwah Islam di tanah Jawa bukan untuk menghancurkan budaya yang sudah ada. Beliau tidak datang sebagai penolak, tapi sebagai pengarah. Dia masuk ke dalam budaya itu sendiri, lalu mengubah maknanya dari dalam. Wayang tidak dihilangkan, tapi isinya diubah. Tembang tetap dinyanyikan, tapi pesannya diarahkan. Dan disinilah letak kuncinya. Ini bukan kebetulan, ini adalah strategi dakwah yang sangat terencana. Lalu kenapa banyak cerita mistis yang beredar luas? Karena, di masa itu, masyarakat sangat dekat dengan hal-hal yang simbolik dan spiritual. Pendekatan yang terlalu rasional justru tidak akan diterima oleh masyarakat awam. Maka dakwah dibungkus dengan cara-cara yang dekat dengan keseharian masyarakat, bukan untuk pamer kesaktian, tapi agar pesan bisa masuk. Dan disinilah awal masalah ini mulai muncul. 100 atau 200 tahun setelahnya, generasi demi generasi tidak lagi memahami makna di balik simbol, yang tersisa hanyalah kisahnya. Dan kisah-kisah itu perlahan mulai berubah. Apa yang awalnya strategi dakwah, mulai dianggap sebagai kisah mistis. Simbol-simbol yang dulu digunakan dalam menyampaikan pesan, berubah menjadi sesuatu yang dianggap memiliki kekuatan. Dan metode dakwah yang dulunya sangat terencana, malah dipahami sebagai sebuah kisah legenda. Dan disinilah kesalahpahaman itu mulai terbentuk. Sekarang, mari kita coba untuk berpikir logis. Mana yang lebih masuk akal? Seorang wali menyebarkan Islam lewat kesaktian, atau lewat strategi sosial yang rapi? Karena fakta sejarah menunjukkan, Islam di Jawa menyebar luas, relatif tanpa konflik besar, dan itu tidak mungkin terjadi hanya dengan modal kesaktian, tapi dengan pendekatan yang tepat. Jadi, kalau generasi sekarang hanya fokus pada mistis dan kesaktian, kita justru melewatkan hal terpenting, bahwa Sunan Kalijaga memang istimewa, dan beliau adalah seorang ahli strategi dakwah, seorang yang cerdas dan sangat visioner.
senggoh pangan tenanyar. Jangon panegno blimbing kui, lunyu penegno kanggo basuh dodo tiro, kanggo basuh dodo tiro. Dodo tiro, dodo tiro, kumintir bedahing pinggir, dondo mojru matano, kanggo sebo mangko sore, kanggo sebo mangko sore. Mumpung padang rembulane, mumpung jembak kawanggane, yok susurak sulaki yo. Rosok tuwa seto, bisa kan disarono, manggat bedo sengono, sastro gendeng kareto, sastro gendeng kareto. Ngamut pitutur luhur, lan budaya misuwur, pitutur lur berbudaya Jawi, dadi pengiring iro, muga dadi pengiring iro. Aku molan dasane, manembam ring pangerane, kabeh lampahing umat, titis jangkep sinerat, titis jangkep sinerat. Manembah mring pangerane, kabeh lampahing umat, titis jangkep sinerat.